Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai WPS dari proyek aplikasi pengaduan mahasiswa di Telkom Purwokerto. Dengan saya sendiri, Amar Aditya Wilujeng dengan 2101007 sebagai moderator. Selanjutnya, Saya Cici Eviana dengan NIM 211011005. Saya Ganapulus Prananda dengan NIM 21101006. Saya Fadil Azhar Al-Farisi dengan NIM 211010008. baik, next. Oke, definisi dari proyek yang kita buat. Proyek aplikasi pengaduan mahasiswa di Telkom Purwokerto ini merupakan proyek pengembangan aplikasi yang memiliki tujuan untuk menyediakan platform khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswa IT Telkom Purwokerto untuk mengajukan pengaduan terkait masalah baik itu bidang akademik maupun non-akademik pada kampus. Aplikasi ini juga memiliki tujuan memberikan sarana yang efektif dan efisien bagi mahasiswa untuk melaporkan pengaduannya yang mereka ajukan dan memungkinkan staf kemahasiswaan kampus untuk dengan cepat menangani masalah tersebut. Next. Nah, berikut adalah bagian WPS-WPS-nya dari proyek yang kita buat yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh masing-masing dari anggota kelompok kita. Next. Nah, pada perencanaan yang pertama terkait analisis kebutuhan sistem, kemudian perencanaan aplikasi dan desain, implementasi, integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi, serta instalasi dan operasi. Untuk perencanaan yang pertama yakni analisis kebutuhan sistem, untuk perencanaan ini akan dijelaskan oleh Cici Eviana. Kepada Cici Eviana kami persilahkan. Oke, untuk yang pertama, tugas pertama itu ada analisis sistem kebutuhan. Ada beberapa subtugas. Yang pertama dari subtugas itu, satu, menentukan kebutuhan perangkat lunak. Di situ terdapat fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional sendiri ada satu, sistem autentikasi dan otorisasi untuk mengakses aplikasi. Yang kedua, modul pengaduan. Ketiga, modul manajemen pengaduan. Keempat, modul pelaporan. Kelima, integrasi dengan sistem. Keenam, fitur dengan dukungan. Lalu untuk non-fungsional itu ada satu, keamanan yang baik. Dua, fungsionalitas dan akses. Ketiga, ketersediaan sistem yang tinggi. Keempat, skalabilitas sistem. Kelima, kemudahan pengguna dan interface pengguna yang intuitif. Lalu untuk subbab yang kedua itu ada elitasi stakeholder. Di situ ada identifikasi stakeholder yang relevan. Stakeholder dapat meliputi mahasiswa Telkom, dosen, pihak administrasi, dan IT staff. Yang kedua, tentukan kebutuhan dan tujuan stakeholder. Ketiga, gunakan teknik pengumpulan informasi. Keempat, terdapat tempat terbuka terhadap feedback. Kelima, dokumentasikan hasil elisitas stakeholder. Lalu subbab yang ketiga itu menetapkan proses bisnis dan operasional. Yang pertama ada identifikasi proses bisnis yang terlibat atau proses. Pengajuan pengaduan, proses penanganan pengaduan, dan proses pelaporan. Yang kedua ada identifikasi persyaratan operasional. Misalnya persyaratan operasional meliputi ketersediaan formulir pengaduan online, persyaratan untuk self-upload dan validasi data. Ketiga, desain alur kerja. Keempat, identifikasi penggunaan dan perannya. Misalnya, pengguna dapat meliputi mahasiswa IT Telkom yang mengajukan pengaduan. Lalu ada proses atau staf administrasi yang menangani pengaduan dan IT staff yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem. Yang kelima, identifikasi ketergantungan sistem dan teknologi seperti basis data, aplikasi web, dan API. Lalu keenam ada implementasi dan subbab yang keempat itu ada fungsi stakeholder. Yang pertama ada dari mahasiswa IT Telkom, itu sebagai pengguna utama aplikasi pengaduan mahasiswa. Mahasiswa memiliki fungsi untuk memberikan masukan mengenai fitur dan fungsionalitas aplikasi yang diinginkan.
Lalu ada dosen dan staf administrasi sebagai pihak yang menangani pengaduan mahasiswa. Dosen dan staf administrasi memiliki fungsi untuk memberikan masukan dalam proses desain dan pengembangan aplikasi pengaduan mahasiswa. Ketiga, ada IT staff sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem IT sistem. IT staff memiliki fungsi untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi pengaduan mahasiswa. Selain itu, mereka juga memiliki fungsi untuk memastikan keamanan dan keandalan aplikasi pengaduan mahasiswa. Yang keempat, ada manajer proyek. Sebagai pemimpin proyek, manajer proyek memiliki fungsi untuk mengawasi proyek aplikasi pengaduan mahasiswa dari awal hingga akhir. Tugas utama manajer proyek adalah memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Manajer proyek biasanya memiliki latar belakang dan pengalaman dalam manajemen proyek, teknik informasi, dan pengembangan aplikasi. Lalu yang kelima ada pihak sponsor sebagai pihak membiayai proyek. Pihak sponsor memiliki fungsi untuk memastikan bahwa proyek aplikasi pengaduan mahasiswa berjalan dengan tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada komunitas akademik. Sebagai pengguna potensial aplikasi pengaduan mahasiswa, komunitas akademik memiliki fungsi untuk memberikan masukan dan umpan terkait pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi pengaduan mahasiswa. Lalu subbab yang kelima itu ada informasi pendukung. Di dalamnya terdapat 1. Kebutuhan pengguna, 2. Data mahasiswa, ketiga, sistem informasi yang terkait, keempat, proses bisnis dan operasional, kelima, kebijakan dan regulasi, keenam, teknologi yang digunakan, ketujuh, biaya dan anggaran. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu ada perancangan aplikasi dan desain. Untuk tahapan ini akan dijelaskan oleh Ganang Tulus Prananda. Oke, untuk tugas perancangan aplikasi dan desain memiliki beberapa subtugas. Yang pertama menentukan database. Pada perancangan database ini digunakan untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Struktur database ini digunakan untuk memudahkan pembuatan aplikasi seperti identifikasi data, menghindari data ganda yang tersimpan, memudahkan akses, simpan, pembaruan, dan penghapusan data, menjadi penyimpanan data dari aplikasi atau situs web. Yang kedua, menentukan UI UX. UI ini diperlukan untuk memperindah atau mempercantik tampilan dari aplikasi, dengan kata lain, desain dari aplikasinya. Sementara UX digunakan untuk memberi kemudahan dan pengalaman yang menyenangkan kepada pengguna dalam menggunakan aplikasi. UI dan UX ini harus berjalan beriringan sehingga banyak pengguna yang tertarik pada aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah prototyping. Prototyping ini adalah model awal dari aplikasi yang dibuat sebelum masuk ke tahap uji coba dan evaluasi. Prototyping berarti demonstrasi atau bagian awal dari proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian untuk tugas selanjutnya adalah implementasi dan pelaksanaan. Di dalamnya terdapat beberapa subtugas, diantaranya implementasi interface. Implementasi interface diperlakukan untuk melakukan cek pada desain antarmuka aplikasi yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah implementasi database. Tahapan ini dilakukan setelah terbentuknya database pada aplikasi. Implementasi database adalah tahap untuk uji coba database seperti pemodelan logikal dan fisikal. Bahasa perintah yang digunakan baik itu untuk definisi data ataupun penyimpanan. Kemudian yang ketiga adalah implementasi fungsional sistem. Tahap ini adalah penerapan fungsi sistem pada aplikasi yang berjalan di balik layar. Terima kasih. Selanjutnya pada tahapan proyek selanjutnya ada integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Fadil Al-Farisi. Tugas selanjutnya adalah integrasi dan uji coba perbaikan aplikasi. Subbab yang pertama adalah menetapkan skenario pengujian. Subbab bagian pertama yaitu tentang penerapan skenario pengujian. Skenario pengujian berisi plan atau rencana-rencana yang akan dilakukan untuk menanggulangi semua kemungkinan yang akan terjadi pada saat proses uji coba sistem maupun fungsi. Sebab kedua, melakukan uji coba sistem. Pada tahapan ini, sistem akan diuji cobakan kepada beberapa responden.
Tahap ini akan membuktikan apakah sistem yang kita buat sudah layak atau belum. Selanjutnya, uji coba tiap fungsi. Uji coba tiap fungsi, sistem dengan fungsi yang banyak merupakan suatu keunggulan, tetapi fungsi-fungsi yang ada harus diuji cobakan terlebih dahulu. Uji coba tiap fungsi ini sangat penting untuk dilakukan, karena akan percuma apabila secara sistem sudah layak, tetapi terdapat fungsi-fungsi yang masih terdapat bug. Kemudian evaluasi perbaikan. Pada tahap ini, segala kesalahan sistem maupun fungsi harus diperbaiki. Hal ini akan menjadi kompleks apabila sistem yang diciptakan oleh kita terlalu banyak. Biasanya proses ini akan ditangani langsung oleh si pembuat program, karena ia lebih mengerti tentang seluk-beluk program secara mendetail. Kemudian terdapat final test. Pada tes terakhir diharapkan tidak ditemukan bug atau masalah-masalah sistem yang berarti. Hal ini berarti sistem siap untuk diluncurkan atau launching dan digunakan oleh semua sivitas akademik Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Tugas selanjutnya adalah instalasi dan operasi. Subbab pertama yaitu deploying dan launching. Pada tahap ini semua elemen di Telkom ikut andil dalam launching aplikasi ini. Di tahap ini juga BIAS bekerja sama dengan pihak lain atau sponsor untuk memeriahkan acara launching tersebut. Kemudian dokumentasi sistem informasi. Dokumentasi sistem merupakan suatu kegiatan merekam aktivitas transaksi keuangan secara prosedural yang dijelaskan dalam bentuk visualisasi atau gambar dengan simbol-simbol. Dokumentasi sistem ini sangat berguna sekali bagi analisis sistem informasi dalam melakukan proyek pengembangan sistem yang sedang dijalankannya. Selain untuk membantu analisis dalam mengembangkan sistem informasi, dokumentasi sistem juga berguna bagi pemeriksa laporan keuangan dalam melakukan proses audit, khususnya audit laporan keuangan. Ketiga yaitu dokumentasi buku panduan. Pada tahapan kali ini, tim membuat buku panduan untuk memudahkan mahasiswa yang akan menjalankan aplikasinya. Selain itu, membuat buku panduan itu bisa menggunakan selembaran kertas yang nanti bisa memudahkan saat dibagikan pada saat launching. Terakhir adalah training aplikasi. Pada tahap ini, tim membuat tim yang cukup banyak untuk membantu mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses atau menggunakan aplikasi tersebut. Disediakan juga bootcamp untuk training pada saat launching aplikasi ini, agar memudahkan mahasiswa dalam bertanya tanpa harus mencari orangnya, yang nanti orangnya sudah ada di bootcamp. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Berikut tadi adalah merupakan penjelasan tahapan-tahapan dalam proyek aplikasi pembuatan pengaduan mahasiswa. Proyek aplikasi pengaduan mahasiswa ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kampus dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Terima kasih atas presentasinya dari kami selaku kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.